Silakan yang baru bergabung menuliskan nama lengkap dan kelas di chat ya, Dok. Sebagai presensinya kalian. Yang baru bergabung silakan menuliskan di chat nama lengkap serta kelas sebagai presensi kalian mengikuti Zoom. Kita tunggu sampai jam 9.40 sambil menunggu teman-teman yang lain. Yang baru bergabung silahkan menuliskan nama lengkap dan kelas di chat sebagai presensi Zoom kalian. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, kalian bisa juga menyiapkan catatan. Mungkin ada beberapa hal yang kalian catat sebelum nanti setelah Zoom akan Ibu beri tugas, gitu ya. Yang baru bergabung silahkan menuliskan nama lengkap serta kelas di chat sebagai presensi kalian mengikuti Zoom. Kita akan mulai Zoom jam 9.40. Jadi sambil menunggu temannya silahkan menyiapkan buku catatan atau mungkin nanti bisa di screenshot. Sambil teman-temannya yang lain diingatkan untuk segera bergabung ya Dok, di grup kelas mungkin teman-temannya agar bisa bergabung jadi tidak ketinggalan apa yang akan nanti Ibu jelaskan. Minta tolong teman-temannya juga dihubungi. Masih ada 27 yang presensi. Yang lain segera presensi. Nanti materinya akan ini Ibu rekam, jadi nanti Ibu kirim ada link gitu ya. Nanti Ibu upload di YouTube-nya Ibu, nanti kalian bisa melihat nanti kalau pengen mengulang lagi materinya, tapi setelah kita Zoom. Yang belum presensi, silakan presensi dulu di chat, yang baru bergabung, menuliskan nama lengkap serta kelas. Sambil menunggu teman yang lain, kalian bisa menyiapkan buku catatan atau mungkin nanti bisa di screenshot apa yang Ibu jelaskan. Nanti Ibu juga bakal upload ini, kita Zoom ini di YouTube-nya Ibu. Jadi nanti Ibu akan beri link di GC. Nanti setelah kita Zoom akan ada tugas
3-4 soal. Jadi tidak harus dikumpulkan hari ini. Maksimal hari Jumat kalian bisa mengumpulkan. Teman-temannya minta tolong untuk dihubungi agar bisa bergabung di Zoom. Nah, ini insya Allah akhir bulan November sampai awal bulan Desember, kalian akan ada PAS, UAS kalau kalian biasanya menyebutnya. Jadi nanti materinya kita, jadi nanti hari ini itu adalah materi terakhir untuk UAS. Jadi nanti untuk 2 minggu ke depan Ibu akan fokus membahas tentang kisi-kisi dan contoh-contoh soal untuk UAS seperti itu. Jadi kesepakatan kalau kalian ingin membahasnya melalui Zoom, kita Zoom. Kalau tidak, Ibu akan tetap melalui video seperti biasa. Kalau ingin agak lama ya kita pakai Google Meet karena Zoom terbatas sampai 40 menit. Kalau Google Meet kita masih bisa sampai 1 atau 2 jam. Kesepakatan saja, silahkan nanti sambil mengumpulkan tugas kalian juga komentar kalian inginnya membahas kisi-kisi itu melalui Google Meet atau melalui video seperti biasa, seperti itu. Yang baru bergabung silahkan menuliskan nama lengkap serta kelas di chat sebagai presensi kalian mengikuti Zoom. 2 menit lagi kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Masih ada 42 anak yang bergabung dari 105. Silakan teman-temannya dihubungi. Ibu minta tolong teman-temannya dihubungi biar bisa bergabung mengikuti Zoom. Yang baru bergabung juga silahkan menyiapkan buku catatan mungkin untuk mencatat apa yang Ibu sampaikan nanti. Jadi hari ini kita membahas tentang penfaktoran seperti yang sudah Ibu berikan file kemarin. Memang beberapa anak sudah bagus pertanyaannya, tapi karena kemarin Ibu terlambat post filenya, jadi ada beberapa anak yang fokusnya pertanyaan melalui tentang bilangan, padahal kita membahas tentang aljabar gitu, tapi nggak apa-apa. Yang baru bergabung silahkan menuliskan nama lengkap dan presensi. Teman-temannya juga tolong untuk dihubungi. Oke, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita doa bersama dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Bil Islam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang penfaktoran bentuk aljabar. Nah, sebelum ke bentuk aljabarnya sendiri, kalian masih ingat tentang penfaktoran nggak? Penfaktoran bilangan. Masih ya? Oke. Ibu bahas sedikit tentang penfaktoran. Terlihat layarnya kalian? Kelihatan ya? Oke. Bentar. Jadi di sini Ibu membahas tentang penfaktoran. Jadi penfaktoran itu adalah mengubah
mengubah dari bentuk aljabar yang sudah jadi menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Misalkan ini ada 8. 8 ini terbentuk dari perkalian 1 dikali 8 atau 2 dikali 4. Nah, ini namanya pemfaktoran. Jadi, angka 1, 2, 4, dan 8 adalah faktor dari 8. Ini yang dinamakan tentang pemfaktoran. Nah, tapi kita fokusnya di sini adalah tentang aljabar. Aljabar sendiri kalian tahu contohnya seperti X, 2X, atau 3Y, negatif 4Y, dan seterusnya. Nah, contoh-contohnya Ibu berikan ini adalah dia yang berderajat 1. Berderajat 1 artinya pangkat. Berderajat 1 artinya pangkat yang di Y, yang di X, yang di sini, dia adalah pangkat 1. Maka namanya adalah aljabar berderajat 1. Kalau misalkan di sini Ibu memberikan X pangkat 2, 3Y pangkat 2, kemudian ada Z pangkat 2, maka artinya dia adalah bentuk aljabar berderajat 2. Jadi derajat itu dia bergantung dari dia bergantung dari pangkatnya, pangkat dari bentuk aljabarnya ini, dari variabelnya. Seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin kita fokus di pemfaktoran. Oke, yang di sini kita fokusnya di sini. Pemfaktoran ini misalkan Ibu beri contoh, kalian misalkan ada 2X. Nah, 2X ini ternyata dia adalah perkalian dari 2 dikalikan dengan X. Maka faktor dari 2X adalah 2 dan X. 2 dan X, dia adalah faktor dari 2X. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Ibu lanjutkan dulu. Oke. Nah, pemfaktoran ini bentuknya macam-macam anak-anak. Ada yang dia dinamakan pemfaktoran sederhana, ada yang agak tidak sederhana, seperti itu. Jadi kalau faktor sederhana, misalkan tadi seperti yang Ibu berikan contoh 2X. Nah, ini adalah ketika difaktorkan adalah 2 dikalikan X. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan misalkan 3XY? Maka artinya ketika kita jabarkan menjadi perkalian 3 dikalikan X dikalikan Y. Nah, ini namanya adalah pemfaktoran dari 3XY. Kemudian ada bentuk lagi misalkan seperti ini, 2X ditambah 2Y. Nah, kalian bisa melihat bahwa di sini kita di sini akan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita jabarkan 2X itu adalah 2 dikalikan X. Kemudian 2Y adalah 2 dikalikan Y. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa di sini ada faktor yang sama yaitu 2. Ini ada faktor yang sama yaitu 2. Ketika kita mau menggunakan distributif tadi, sifat distributif tadi, berarti 2 ini kita bisa mengeluarkan di depan. 2. Nah, karena X dan Y ini adalah dia juga dikali dengan 2, maka dalam kurungnya 2 dikalikan X kita mengikuti saja plus Y. Maka ketika kita memfaktorkan 2X plus 2Y, kita ubah menjadi bentuk perkalian, jadinya 2 dikalikan X ditambah 2 dikali Y. Kita sederhanakan lagi, ternyata ketika faktornya sama yaitu sama-sama 2 di sini, kita bisa mengeluarkan. Jadinya di dalam kurung adalah X ditambah Y. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Ibu tidak akan cepat-cepat, jadi kalian bisa tanya. Apa yang belum kalian mengerti sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Tidak ada, Ibu lanjutkan. Ada? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Ibu lanjutkan ya. Kemudian, misalkan ada soal seperti ini. 2X pangkat 2Y ditambah dengan 2XY. Nah, ternyata ini ada dua variabel yang berbeda dengan pangkat atau derajat yang berbeda pula. Nah, kita bisa menjabarkan seperti yang contoh ini anak-anak. Jadi di sini kita jabarkan dulu 2X dikali X pangkat 2 dikalikan Y. Titik di sini dia simbol perkalian ya. Kemudian ditambah 2 dikalikan X dikalikan Y. Nah, X pangkat 2 ini kita masih bisa menjabarkan lagi. Jadinya X pangkat 2 itu kalau kalian masih mengingat perpangkatan, ketika ada 2 pangkat 2, maka artinya adalah 2 dikali 2. Jadi ketika ada X pangkat 2, maka artinya adalah X dikalikan dengan X. Jadi X-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Di sini kita juga bisa menjabarkan berarti X, di sini juga X dikalikan dengan Y. Ditambah, di sini ada 2 dikalikan X dikalikan Y. Nah, anak-anak bisa melihat di sini, kira-kira yang sama mana saja ya? Ternyata di sini ada 2. Oke, 2 kita keluarkan dulu. Kemudian X-nya di sini juga ada. Ini ada 1, ini 1. Lalu yang dikeluarkan X-nya yang mana gitu. Jadi X-nya yang perlu dikeluarkan hanya 1 anak-anak. Jadi X yang di sini dibiarkan. Kita menyamakan dengan yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan hanya 1, maka yang sebelah kiri hanya diambil 1. Maka di sini yang dikeluarkan adalah X. Kemudian yang sama mana lagi? Yaitu Y. Nah, Y-nya juga kita keluarkan. Akhirnya yang di dalam kurung, yang di sebelah kiri tersisa ini X. Nah, X ditambah, lalu bagaimana Bu jika yang sebelah kanan ini sudah masuk semua yang di luar? Artinya sebenarnya di sini kan ketika kalian tahu ada perkalian misalkan 2 dikali 1 dia akan sama dengan 2. Ketika 2XY dan dia sudah dikeluarkan semuanya, maka artinya di sini dia sebenarnya juga dikali 1. Maka di sini yang belum tertulis, maka di sini adalah 1. Nah, jadi 2X pangkat 2Y ditambah 2XY, ketika kita faktorkan, ketika kita jabarkan, hasilnya adalah 2XY dikali X plus 1. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ibu sebelum melanjutkan? Tidak ada yang ingin bertanya dulu? Kenapa? Yang suara nyanyi-nyanyi ini siapa ya? Tidak ada yang ingin bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan? Oke. Kalau begitu Ibu lanjutkan dulu. Ini namanya adalah pemfaktoran sederhana. Pemfaktoran sederhana bentuk aljabar. Seperti itu. Jadi contoh-contoh yang di sini, ini contoh pertama, ini contoh yang kedua, ketiga, dan ini contoh yang keempat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di pemfaktoran bentuk lain. Jadi kalau kalian sebelum ke pemfaktoran, Ibu ingin mengingatkan sedikit tentang perkalian air mancur, kalau kalian masih ingat.
Misalkan di sini ada X ditambah 3 dikalikan dengan X ditambah 4. Kalau kalian masih ingat di sini akan ada tanda panah seperti ini di video yang sudah Ibu berikan kemarin. Nah, seperti ini. Kalian bisa melihat. Jadi di sini ketika X dikalikan X, kita tahu tadi kalau di perpangkatan ketika dia dikalikan sebanyak 2 kali, maka pangkatnya adalah pangkat 2. Jadinya ketika X dikalikan X, hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X dikalikan 4. Nah, kita tahu tadi di awal ketika 2 dikalikan X hasilnya adalah 2X, dia akan sama nilainya ketika X dikali 2, yaitu hasilnya sama 2X. Nah, ketika X dikalikan 4, di hasilnya juga sama yaitu 4X. Kenapa kita mengikuti tambah? Karena X di sini positif, 4 juga positif. Maka di sini kita mengikuti ketika positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, ini ada positif 3 dikali positif X, maka hasilnya adalah 3X. Yang terakhir adalah positif 3 dikali positif 4, maka hasilnya adalah 12. Dari sini anak-anak bisa melihat bahwa X pangkat 2 yang bisa dioperasikan adalah 4X ditambah 3X, hasilnya adalah 7X ditambah 12. Ibu ingatkan sedikit, kenapa 4X ditambah 3X bisa dijumlahkan? Karena dia adalah suku yang sejenis. Suku yang sejenis artinya derajatnya yang sama dan variabelnya sama. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita dapat bentuk yaitu X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Nah, dari sini Ibu ingin mengajarkan bagaimana memfaktorkan bentuk yang sudah jadi seperti ini. Ciri-ciri yang perlu kalian amati, yang perlu kalian ingat-ingat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa akan ada dua bilangan, akan ada dua faktor yang ketika dia dikalikan, ketika dia dikali hasilnya adalah 12, dikali hasilnya 12, ketika dijumlah hasilnya 7. Nah, di sini anak-anak itu kalian bisa mengingat, jadi yang paling mudah kita mau mencari faktor dari 12. 12 ini faktornya adalah bisa 1 dikali 12, bisa 2 dikali 6, bisa 3 dikali 4. Nah, kita mau cari ketika 1 dan 12 ini dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 13. Ternyata tidak cocok dengan yang di tengah, padahal hasilnya adalah 7. Kemudian, kalau misalnya kita coba 2 sama 6 ketika dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 8. Ternyata tidak cocok juga. Yang terakhir, ketika kita menambahkan 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 7. Oh, ternyata benar. Kita memilihnya 3 dan 4. Maka ketika kita mau memfaktorkan, hal yang perlu kita ingat adalah membuat kurungnya dulu. Ada dua kurung besar, kurung panjang seperti ini. Yang pasti ketika X pangkat 2 ini dia adalah, koefisiennya adalah 1. Artinya ketika X pangkat 2 seperti ini, kalian bisa menuliskan ini X dan dia X. Dia sudah pasti perkalian dari X dikalikan X. Karena X kali X adalah hasilnya X pangkat 2. Nah, di sini kalian melihat, di sini tandanya positif, di sini juga positif. Maka di sini juga tinggal mengikuti positif dengan positif. Setelah itu, kita tadi sudah punya dua faktor, yaitu 3 dan 4. Nah, kalian boleh menuliskan di sini 3, di sini 4. Ataupun boleh ketika di sini 4, di sini 3 juga sama saja. Gitu. Dan ini adalah bentuk pemfaktoran dari X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Apakah sampai sini?
Ada yang ditanyakan dulu anak-anak atau terlalu cepat Ibu menjelaskan? Bisa diulangi sedikit saja Bu, agak kurang ngerti. Mulai yang mana Alia? Dari yang faktoran 12 itu. Oke. Sama yang atasnya. Oke, Ibu ulangi lagi. Jadi Ibu tuliskan di sini ya. Di sebelah sini Ibu tuliskan. Jadi tadi ada bentuk aljabar yaitu X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Nah, kita ini akan membuat pemfaktoran, akan membuat bentuk kali dari X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Yang jelas kalian perlu membuat kurung seperti ini dulu. Nah, kurung panjangnya dulu. Kemudian di sini kan ada angka 7 dan angka 12. Nah, kita ini ingin mencari sebenarnya bentuknya itu seperti apa gitu. Ibu tadi bilang bahwa X pangkat 2 ini pasti perkalian dari X dan X. Nah, pasti yang depan adalah X dan X. Tapi kita perlu tahu yang di belakang ini nih angkanya berapa dan berapa, seperti itu. Makanya kita melihat, mau mencari faktor-faktor bilangan apa saja yang memenuhi bentuk aljabar ini. Jadi syaratnya untuk yang 12 adalah dua bilangan yang ketika dikali hasilnya adalah 12 dan dua bilangan itu ketika dijumlah hasilnya adalah 7. Jadi dua bilangan yang membentuk 12 dan 7 ini adalah dua bilangan yang sama. Yang sama artinya ketika ada misalkan 1 dan 12, 1 dikali 12 misalkan, ini akan berlaku juga untuk yang di 7. Jadi yang 12 ini misalkan 1 dan 12 ternyata 7-nya 3 dan 4. 3 dikali 4 misalkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi kalau 1 dan 12 maka dia juga harus berlaku di 7. Ketika ini dijumlahkan hasilnya adalah 7. Seperti itu. Nah, sampai sini. Jadi kita mau mencari faktor dari 12 dulu. Yang paling mudah adalah mencari faktor dari hasil kalinya dulu. Ketika 12 ini, 12 itu faktornya adalah ada 1 dan 12, yaitu 1 dikali 12, kemudian ada 2 dikali 6, kemudian ada 3 dikali 4. Nah, ini faktor-faktor dari 12. Sekarang kita sudah tahu faktor-faktor dari 12, tapi kita perlu menguji apakah dua bilangan ini, dua faktor ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Ketika kita mau mencoba 1 dan 12, ternyata ketika dijumlahkan, dia hasilnya adalah 13. Ternyata tidak cocok dengan soal yang kita punya. Kemudian ada 2 dan 6. Ketika dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 8. Dia juga tidak cocok dengan soal yang kita punya. Kemudian untuk 3 dan 4. Ternyata ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, dari sini ternyata faktor yang cocok untuk ketika dia dikali hasilnya 12 dan ketika dijumlahkan hasilnya 7 adalah faktor yaitu 3 dan 4 ini. Jadi di sini kalian bisa menuliskan ini 3 dan di sini 4. Nah, sekarang kita perlu tahu tanda yang di tengah ini kira-kira tambah atau kurang. Kita lihat saja jika ternyata di sini positif dan positif, kita tinggal mengikuti aja positif. Kenapa tinggal mengikuti? Karena ternyata setelah kita uji tadi, dia cocok dengan soal yang kita punya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini? Saya Bu mau bertanya. Iya, gimana Dok? Berarti X yang dituju itu hilang? Iya.
Karena sudah mengikuti yang X yang ini, sebentar. Sudah mengikuti X yang di sini, di hasil kalinya tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sebelum Ibu lanjut ke contoh yang kedua. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Kalau tandanya positif sama negatif, berarti ditulisnya positif sama negatif. Iya. Oke. Nah, di situ Ibu ingin beri contoh satu lagi untuk positif dan negatif. Kalau gitu kita bahas ke sana ya. Misalkan di sini Ibu punya soal seperti ini. Sebentar. Ada X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 14. Nah, kalau ada X pangkat 2, pasti yang ada di benak kita adalah yang depan adalah X. Nah, ini yang cara paling mudah. Sekarang kita mau fokus di negatif 9 dan 14. Kira-kira ini 14, ini negatif 9. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena di sini adalah negatif ya. Ketika bayangannya kita negatif, berarti kemungkinannya adalah salah satu dari faktornya nanti adalah negatif, yang satu positif, atau dua-duanya negatif. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita mau ini dia dikali dan ini ditambah. 14 ini faktornya bisa jadi 1 dikali 14, kemudian bisa jadi 2 dikali 7. Nah, apakah hanya positif saja? Ternyata faktor ini juga dia bisa jadi negatif dikali negatif. Kalian pasti masih ingat ketika negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi bisa jadi faktornya adalah negatif 1 dikali negatif 14 atau negatif 2 dikali negatif 7. Nah, seperti ini. Sekarang yang perlu kita uji adalah ketika faktor-faktor ini dijumlahkan. Ketika faktor-faktor ini dijumlahkan, 1 ditambah 14 kan hasilnya 15. Ternyata dia tidak cocok. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Nah, ternyata ini 9, tapi hati-hati. Di sini yang diminta adalah negatif 9. Jadi kalian membacanya bukan 9-nya, tetapi negatif 9. Karena di sini dia tandanya kurang, maka kita bacanya negatif 9. Beda lagi dengan yang sebelumnya tadi, kan hanya plus 9 misalkan. Kalau plus 9 artinya dia adalah 9 yang positif. Cukup ini. Tapi karena di sini soalnya adalah dikurangi 9x, maka kita bacanya di sini. Kita perlu mencari ketika ada dua bilangan, dijumlahkan hasilnya adalah negatif 9. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Yang di sini ketika dijumlahkan, kalau kalian masih ingat penjumlahan bilangan negatif, jadi semakin ke kiri dia negatifnya juga semakin besar. Jadi ketika negatif 1 ditambah negatif 14, kalau Ibu tulis negatif 1 ditambah negatif 14, kalau kalian menggunakan garis bilangan maka arahnya akan semakin ke kiri. Sama saja seperti negatif 1 dikurang 14, maka hasilnya adalah negatif 15. Kalau terlalu cepat, kalian boleh mengingatkan Ibu ya. Kemudian, yang terakhir ternyata ini juga tidak cocok, negatif 15. Kita coba lagi, negatif 2 ditambah dengan negatif 7. Sama saja seperti negatif 2 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 9. Nah, sampai sini anak-anak ternyata faktor yang cocok adalah negatif 2 dan negatif 7. Maka kalau seperti ini kita tinggal ikut saja. Berarti di sini X dikurangi 2, di sini X dikurangi 7. Ternyata ketika yang satu ini negatif, ketika negatif 9 dan ini juga 14, apakah nanti hasilnya pemfaktorannya satunya positif, satunya negatif? Belum tentu. Bisa jadi
Pemfaktorannya nanti di dalamnya adalah negatif dengan negatif. Jadi bergantung dari bagaimana kalian menentukan faktor-faktornya ini tadi, yang di sini. Nah, seperti itu. Sampai sini anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi selama Zoom atau mungkin ini kalian boleh langsung, mungkin kalau terlalu cepat kalian boleh mengingatkan ibu, langsung tanya, tidak perlu chat, ya. Sampai sini sudah selesai dicatat kah? Jadi tugasnya kalian, ini tugas ya, ada tiga soal. Silakan dicatat tugasnya, silakan kalian memfaktorkan bentuk yang sudah ibu tuliskan ini. Nah, ini tugas kalian. Jadi ada 3 nomor. Yang pertama X pangkat 2 ditambah 3X plus 2. Kemudian X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6. Kemudian ada X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 27. Nah, yang perlu kalian ingat ketika ada X saja berarti koefisiennya adalah 1. Ini sama saja kalau misalkan ditulis lagi jadinya 1X pangkat 2 dikurangi 1X dikurangi 6. Gitu. Jadi silahkan. Permisi, Bu. Ya. Yang nomor 3 saya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke, Ibu tuliskan di sini. Di sini kelihatan, Dok, yang Ibu tuliskan ini? Kelihatan. Oh iya, sebentar ya. Oke, ini yang nomor 3. Silahkan nanti dikumpulkan seperti biasa di GC, kemudian maksimal hari Jumat jam 9 pagi ya. Dan kalian silahkan juga memberikan komentar kalian, nanti kita membahas kisi-kisi melalui video atau melalui Zoom. Kisi-kisi plus contoh soal, seperti itu. Silahkan nanti dikumpulkan juga komentarnya kalian. Jadi setelah kalian mengerjakan soal, di bawahnya kalian tulis kalian inginnya melalui video atau melalui Zoom untuk membahas kisi-kisi. Gitu ya. Ini sudah selesai dicatat, Ibu stop dulu share-nya. Sebentar. Oke. Valen, itu sudah dicatat atau belum, Valen? Yang tadi belum presensi di chat, silahkan menulis presensi dulu ya, Dok. Yang laki-laki juga, yang belum menulis.